Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk menggelar rapat pleno pengusulan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPAC Partai Demokrat Nganjuk yang bertempat di depan kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Acara rapat pleno ini turut dihadiri oleh Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Mugianto, Bendara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Endah Sri Murtini, Sekretaris DPC Partai Demokrat Nganjuk Ahmad Kodri, Bapilu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Ellen Mahardika Primatama, Bendahara, kader beserta calon DPAC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan rapat pleno pengusulan calon ketua DPAC, di mana sekarang mungkin untuk pengurus yang lama sudah paham dulu sistemnya seperti apa, caranya seperti apa, tapi sekarang alhamdulillah metodenya dipersingkat lebih efisien, yaitu kita hanya mengusulkan 3 nama untuk setiap kecamatan. Dan alhamdulillahnya saya lihat di sini 99% hadir, berarti 99% yang ada di sini para calon ketua DPAC ini kecuali satu yang izin tadi, setuju nggih nanti untuk 2024 menjadi mesin penggerak partai utama di kecamatan. Setuju nggih? Siap nggih? Alhamdulillah. Jadi ini sedikit cerita bahwa terkadang yang di bawah itu bahasanya opo itu biasanya sing kerja fit sing ning dhuwur-dhuwur. Kita cuman kecamatan, kita cuman desa. Nah, ini perlu kita rombak lah cara pikir seperti ini. Ibarat kita mobil, saya yang pegang setir, ada sekretaris yang pegang termasuk prosneleng mungkin, ada OKK sebagai kaca, ada Bapilu Bendahara sebagai bodi mobil dan lain-lain, tapi kami tidak akan bisa jalan dan tidak akan selamat sampai tujuan kalau tidak ada komponen-komponen kecil lainnya yang mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya itu faktor keselamatan yang semuanya harus terkumpul jadi satu. Jadi disinilah kita di sini sebagai keluarga besar Partai Demokrat, tugasnya sama-sama akan memenangkan Partai Demokrat untuk pemilu, pilkada, pilpres di 2024 nanti. Jadi yang namanya ketua, sekretaris, OKK, Bapilu semuanya itu hanya kertas. Tugasnya sama, hanya kami ruang lingkupnya yang dibedakan. Kami yang di kantor Nganjuk ini satu kabupaten, panjenengan di kecamatan nanti yang membawai kecamatan masing-masing. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini sampai seterusnya panjenengan tetap berpegang teguh komitmen bahwa jenengan adalah keluarga besar Partai Demokrat, calon pengurus, dan nantinya akan menjadi pengurus DPAC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, dan saya harap bisa menjaga dan membawa nama baik partai. Ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sementara itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Bendara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio mengatakan bahwa saat ini DPC Partai Demokrat Nganjuk harus mempersiapkan mesin partai mengingat waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres makin dekat. Semua pengurus harus terpenuhi mulai dari pengurus DPAC, ranting, dan anak ranting. Saya berharap juga nanti para ketua PAC yang sudah terbentuk dan pengurus PAC nanti bisa segera
meneruskan membentuk ranting. Ini penting karena memang kita harus mempersiapkan saksi. Waktu kita sudah sedikit sekali, tidak sampai 1 tahun sekarang. Kalau coblosannya 14 Februari 2024, maka ya waktunya sekitar tinggal 365 hari ya? Oh belum, 371 hari. Nah jadi saya rasa waktunya sangat mepet. Bapak-bapak perlu menginventarisir para saksi ke bawah untuk dimasukkan sebagai pengurus juga. Kemudian nanti juga akan diberikan paling tidak pengetahuan, syukur-syukur pelatihan. Tapi biasanya pelatihan hanya setingkat sampai mana, kemudian sisanya untuk diberikan khusus satu dan lain-lain. Dan juga ini dipersiapkan untuk mengawal pemilihan. Bapak Ibu, pemilihan umum nanti mungkin mirip-mirip dengan yang kemarin 2019, karena kita sama pemilu itu pemilihan DPRD, pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian dilanjut DPD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian dilanjut oleh DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Itu seperti zaman dulu, biasanya perhitungan yang dimulai jam 2, selesainya bisa sampai jam 10-11 malam. Ya, Bu Enda dulu paling malam jam berapa KPPS bekerja di Nganjuk? 4 pagi sampai subuh, Pak. Jadi nanti tentu saksi kita memang kita pikirkan seperti apa mekanismenya. Yang penting saksi kita harus siap dulu dan lengkap di jumlah TPS yang ada. Perkiraan berapa TPS? 3.800 TPS se-Kabupaten Nganjuk. Itu personil yang memang harus disiapkan. Dan itu tidak hanya pada saat pemilu. Karena nanti bulan September Bapak Ibu melanjutkan ke pemilihan kepala daerah. Itu juga memerlukan saksi, memerlukan perjuangan dari partai politik. Dan tentu ini yang harus dipersiapkan. Jadi menurut saya tugasnya penting dan banyak, dan mekanisme saya rasa Bu Enda juga sudah banyak belajar dari pengalaman, sehingga mekanisme manajemen partai akan lebih baik bagaimana hubungan antara DPC dan PAC dan berikutnya. Jadi ini yang harus kita jaga. Saya berharap rapat pleno ini berjalannya kondusif, karena tujuannya Pasal 69 anggaran dasar kita adalah kondusif, agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik, mufakat bersama, karena waktu kita terbatas. Jenengan harus paham bahwa masa kampanye kita itu hanya 2,5 bulan. Nanti setelah penetapan, masa kampanye yang diberikan oleh KPU itu hanya 2,5 bulan, 75 hari. Beda seperti zaman dulu yang masa kampanye bisa 4 bulan. Monggo, ini Pak Rosidi harus mendampingi Pak SBY yang di Madiun, karena beliau anggota DPRD Provinsi, dapilnya Madiun Nganjuk. Jadi monggo salam ke Pak SBY untuk teman-teman. Baik, jadi itu yang pesan saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pleno PAC ini tidak ada perpecahan, semuanya guyup, semuanya bisa terakomodir dengan baik. Tujuannya satu, sama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu 2024 dan membesarkan Partai Demokrat. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk Endah Sri Murtini, target sendiri dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk yakni antara lain mengisi 7 kursi legislatif di Kabupaten Nganjuk, memenuhi seluruh saksi dan memenangkan Pilpres dan Pileg pada pemilu 2024. Jadi alhamdulillah hari ini kami sudah selesai melaksanakan rapat pleno pengusulan calon ketua DPAC se-Kabupaten Nganjuk. Dihadiri oleh pendukung DPP Partai Demokrat,
kemudian Kepala BPOKK Jatim, kemudian para kepala-kepala badan yang lainnya dari Jawa Timur. Alhamdulillah banyak yang bisa hadir ini tadi, serta seluruh pengurus harian dan para bakal calon ketua DPAC. Pelaksanaan ini persiapannya sekitar 2 bulan. Jadi metodenya untuk pemilihan ketua DPAC sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kita menghadirkan seluruh ketua-ketua ranting, kalau sekarang lebih disimpelkan, lebih efisien, lebih efektif. Jadi kami hanya mengajukan 3 nama calon ketua yang itu nanti akan diverifikasi dan ditetapkan oleh DPD Jatim. Ya, hanya bendara umum bahwa sekarang mesin partai sudah harus dipanasi, mengingat waktu pelaksanaan untuk Pileg dan Pilpres hanya tinggal 1 tahun lebih 14 hari. Jadi harus lebih diefektifkan lagi. Semua pengurus-pengurus di bawah sudah harus bisa dalam waktu 1 bulan ini sudah harus terpenuhi, mulai dari pengurus dari DPAC, juga pengurus ranting sampai anak ranting. Target kami pertama adalah urusan saksi. Jadi saksi harus full 100%. Sekitar kalau kita melihat dari pemilu kemarin 3.800 sekian saksi itu harus terpenuhi 100%. Kemudian tentunya adalah pemenangan untuk Pilpres maupun Wapres. Juga untuk urusan caleg legislatif kita memiliki target sekitar 7. Ya alhamdulillah kami bersyukur beliaunya tersorawuh untuk memberi motivasi kepada kami, karena mungkin dilihat kepengurusan kami sekarang ini alhamdulillah lebih kompak dan lebih solid. Juga termasuk dari DPD juga banyak yang bersedia hadir. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ketika kami memiliki acara atau kegiatan apapun, beliau-beliau yang jadi elit partai di atas tersorawuh lagi mudah-mudahan. Harapannya yaitu Mas, kita para pemimpin partai, harapannya saya rasa sama, memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang dilaksanakan di 2024 nanti. Dari rapat pleno tersebut menghasilkan ketua DPAC yang diambil dari puluhan kecamatan dari Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, tim liputan melaporkan.